Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 16, Ikan dan lebih banyak ikan. 17, 18, 19. Ini sudah cukup. Jika jumlah tangkapan mereka ganjil, mereka bisa membawa pulang lebih banyak. Lin Xiao memiliki 19, jadi itu berarti dia bisa membawa 10 bersamanya setelah ujian. Dengan begitu banyak ikan, Lin Xiao tahu bahwa dia tidak perlu khawatir tentang makanan untuk beberapa hari ke depan. Adapun untuk membuat ikan bertahan lebih lama, dia hanya bisa menukar satu ikan dengan banyak garam dari penjaga toko Wan. Dia adalah seorang penduduk desa yang menjual semua yang bisa dipikirkan orang di dalam penduduk desa. Bahkan barang paling aneh pun bisa muncul di tokonya. Adapun bagaimana penjaga toko Wan mendapatkannya, tidak ada yang tahu. Saatnya untuk kembali. Lin Xiao melihat ke danau besar itu sekali lagi lalu membungkuk berterima kasih. Jika bukan karena danau memungkinkan dia berburu banyak ikan, dia tidak akan bisa mendapatkan ikan sebanyak itu. Selain itu, cukup menyenangkan baginya untuk belajar berenang sendiri juga dan akhirnya jatuh dengan menyedihkan. Mungkin dia membutuhkan lebih banyak latihan jika dia ingin belajar dengan benar. Memutar tubuhnya, Lin Xiao mulai berlari menuju desa sekali lagi. Dia tidak punya niat untuk berlama-lama di tempat ini lagi. Mungkin ada binatang yang datang untuk minum dari danau dan jika binatang itu kuat, Lin Xiao tidak akan memiliki harapan untuk mengalahkan mereka sama sekali. Binatang normal tidak menjadi masalah, tapi binatang peringkat 1 sekuat pelatihan tubuh peringkat 7. Itu adalah 2 peringkat di atas Lin Xiao, yang berarti bahwa Lin Xiao bukan lawan mereka. Daripada mencari kematiannya sendiri, Lin Xiao lebih suka lari ketika dia bertemu dengan binatang buas seperti itu. Hutan itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada satu binatang pun yang ditemui Lin Xiao. Dia mengikuti jejak yang ditinggalkan penduduk desa ketika mereka menjelajahi daerah utara saat dia kembali ke desa. Sangat sepi di daerah ini. Bukankah seharusnya ada binatang buas di sekitar saat dia berkelana jauh seperti itu? Lin Xiao merasa sangat aneh bahwa dia tidak berhasil melihat binatang apapun. Bahkan tidak ada binatang biasa di sekitar saat dia berjalan ke danau. Seolah-olah semua binatang itu melarikan diri dari sesuatu dan tidak berani berlama-lama. Yah, mungkin itu hanya imajinasinya saja. Atau dia terlalu lemah untuk menarik perhatian binatang itu. Entah bagaimana, pikiran kedua hanya memperburuk suasana hatinya. Mungkin baik untuk tidak bertemu binatang buas, tapi dia tidak suka diremehkan oleh binatang buas. Mendorong pikiran ke belakang, Lin Xiao bergegas ke area regu berburu. Hari akan menjadi gelap dalam 1 jam, jadi dia ingin menyerahkan hasilnya dan kemudian bergegas pulang untuk menikmati makan malam yang enak. Perutnya sudah keroncongan. Xiao kecil, kamu kembali. Seorang penduduk desa menyambutnya ketika Lin Xiao tiba di area regu berburu. Lin Xiao mengangguk. Di mana yang lainnya? Banyak yang keluar untuk berburu. Kami berencana menyiapkan pesta ketika perwakilan dari sekte lain datang ke desa. Oh, bagaimana itu? Aku punya banyak. Lin Xiao menunjukkan keranjang yang dibawanya sambil menyeringai. Aku harus lulus dengan ini, kan? Ini, penduduk desa tercengang saat melihat hasil Lin Xiao. Bahkan mendapatkan satu ikan pun diketahui sangat sulit, namun Lin Xiao berhasil mendapatkan begitu banyak ikan dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak? Warga desa lainnya juga bertanya, panik karena banyaknya ikan. Lin Xiao menyeringai dan menggosok hidungnya. Tentu saja karena tuan muda ini sangat tampan. Ikan-ikan itu sangat mencintaiku sehingga mereka ingin berkumpul. Penduduk desa, itu benar-benar omong kosong. Tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan Lin Xiao, tetapi mereka tahu bahwa hasil yang didapatkan Lin Xiao telah membuktikan kepada mereka kemampuannya. Namun, penduduk desa yang bertanggung jawab berada dalam dilema. Baru pagi ini, Su Han menyuruhnya untuk mengecewakan Lin Xiao bagaimanapun caranya. Dan sekarang,
Bagaimana mungkin dia bisa mengecewakan Lin Xiao ketika dia mendapatkan begitu banyak ikan? Jadi, apakah aku lulus? Lin Xiao bertanya lagi. Dia memandang penduduk desa yang bertanggung jawab dengan alis melengkung. Mereka yang telah lulus ujian akan diberi tanda yang mewakili identitas mereka sebagai bagian dari regu berburu. Kenapa dia tetap diam? Itu. Tidak, kamu tidak. Lin Xiao mengangkat alisnya ketika dia mendengar suara yang familiar itu dan berbalik. Dia bisa melihat Su Han berjalan ke arahnya sambil membawa keranjang di punggungnya. Dari bau busuk darah, terlihat jelas bahwa Su Han baru saja berhasil memburu sesuatu yang besar. Mengapa tidak? Karena jelas kamu curang. Tidak mungkin kamu bisa mendapatkan begitu banyak ikan dalam waktu sesingkat itu, kata Su Han sambil mencibir. Menipu. Bagaimana cara menipu, Su Han? Lin Xiao bertanya balik, nadanya dalam. Mereka yang mengenalnya akan tahu bahwa dia marah. Dia bisa mentolerir Su Han memusuhi dia dan bermain bersama, tetapi untuk menolak dia bergabung dengan regu berburu, itu akan melewati batas yang dia miliki. Su Han mengangkat bahu. Bagaimana saya tahu? Yang saya tahu adalah bahwa Anda tidak cukup kuat untuk dapat menangkap begitu banyak ikan. Selain itu, bagaimana kami tahu bahwa Anda berguna bagi kami ketika Anda masih sangat kecil? Kecil. Itu adalah satu kata tabu yang paling dibenci Lin Xiao. Karena dia tidak bisa makan dengan benar sejak dia masih muda, tinggi badan Lin Xiao memang lebih pendek dibandingkan kebanyakan laki-laki di desa. Sudah banyak orang yang mengejeknya karena tinggi badannya, tapi Lin Xiao biasanya mengabaikan mereka. Setelah beberapa pertengkaran dengan beberapa pembuat onar, tidak ada yang berani mengatakan itu padanya lagi. Haruskah kita bertarung, Su Han? Lin Xiao bertanya dengan nada berbahaya. Dia meletakkan keranjang di tanah dan menatap Su Han. Bab 17, berkelahi dengan Su Han. Apakah kamu ingin bergabung dengan regu berburu hanya dengan melawanku? Biarkan aku memberitahumu, kamu akan kalah total. Su Han berkata dengan tegas dan meletakkan keranjangnya juga. Auranya meledak, mengeluarkan tekanan yang setara dengan pangkatnya sebagai latihan tubuh peringkat 6. Latihan tubuh peringkat 6 cukup umum di desa ini. Ada banyak dari mereka yang mencapai peringkat itu setelah mereka dewasa. Di antara orang dewasa, tidak jarang melihat latihan tubuh peringkat 6, tetapi di antara anak muda, itu cukup langka. Lin Xiao mendengus dan menatap Su Han. Di masa lalu, Lin Xiao sudah dikenal sebagai pembuat onar kecil tetapi tidak memiliki banyak permusuhan dengan Su Han. Tetapi karena insiden kecil dengan Lin Xiao mengalahkan Su Han dalam permainan ketika yang terakhir ingin pamer ke Su Qin, yang terakhir membenci Lin Xiao. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Su Qin adalah gadis tercantik di desa ini. Dia tidak kekurangan orang yang menyukainya tetapi Lin Xiao adalah satu-satunya yang acuh tak acuh padanya. Tetapi karena tindakannya yang terang-terangan mengabaikannya, Su Qin mengingatnya dan sering mengkritiknya. Su Han cemburu. Kupikir regu berburu adalah tempat yang adil, tapi kurasa aku salah, kata Lin Xiao sambil mendengus. Dia berpikir bahwa meskipun Su Hei dan Su Han adalah bagian dari regu berburu, orang-orang di sini adil dan adil. Tapi sayangnya, dia salah total. Penduduk desa di sini mendengarkan apa yang dikatakan kedua saudara Su ini satu sama lain. Betapa memuakkan. Jangan semburkan kebohongan, Lin Xiao. Datang. Lin Xiao menyiapkan posisinya dan menatap Su Han dengan tatapan tajam. Dia menempatkan pusat gravitasinya agak rendah karena itu adalah posisi terbaik bagi mereka yang berlatih dengan Mountain Spang. Meski hanya berlatih dengan Wenren Yu untuk waktu yang singkat, Lin Xiao sudah beradaptasi dengan dasar. Wajah Su Han memerah karena marah. Dia menatap Lin Xiao dan tertawa. Dengan kamu satu peringkat di bawahku, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Gedebuk. Menempatkan keranjangnya ke samping, Su Han bergegas ke arah Lin Xiao. Tinjunya ditinju ke depan, mengeksekusi pukulan gunung dengan sempurna. Desir. Lin Xiao mengelak dengan menghindar ke samping. Sisi melangkah ke samping, Lin Xiao memutar tubuhnya dan meninju ke depan. Bam! Gedebuk. Su Han didorong ke belakang saat dia menatap Lin Xiao dengan tak percaya. Satu pukulan itu terasa sangat sakit saat mengenai lengannya. Pada saat yang paling genting,
dia berhasil memblokir serangan dengan menurunkan lengannya. Jika tidak, perutnya akan hancur oleh satu pukulan itu. Bahkan sekarang, lengannya terasa mati rasa. Apakah Mountain Pang benar-benar mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Lin Xiao menatap Su Han dan menyeringai mengejek. Senyuman itu langsung membuat marah Su Han yang sudah marah. Kamu mencari kematian, desir. Bergegas ke depan sekali lagi, Su Han meninju ke depan. Karena kemarahannya, kecepatannya benar-benar meningkat, tetapi akurasinya gagal. Lin Xiao memiliki lebih dari cukup ruang untuk menghindar ke samping. Mengangkat kepalanya, Lin Xiao bisa melihat Su Han meninju menggunakan tangannya yang lain sekali lagi. Lin Xiao dengan cepat menghentikan langkahnya menjadi setengah langkah saat dia menggerakkan tangannya dan menggunakan gerakan yang sama. Pukulan gunung. Bang! Kali ini, Su Han tidak punya waktu untuk bereaksi saat pukulan itu mendarat tepat di perutnya. Lin Xiao melambaikan tangannya dengan ringan dan menyiapkan posisinya sekali lagi. Salah satu pelajaran dari hidup di alam liar adalah bahwa seseorang tidak boleh lengah kecuali musuh mereka telah mati. Matanya menatap Su Han yang berjongkok dengan kasihan. Andai saja penjagaan Su Han sedikit lebih rendah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengubah Su Han menjadi seorang kasim dengan pukulannya barusan. Sayangnya, kesempatan itu telah berlalu. Bagaimana mungkin Mountain Pang sekuat itu? Teriak Su Han. Perutnya terasa seperti pecah hanya karena pukulan yang diberikan Lin Xiao. Meskipun mungkin tidak seburuk yang dia pikirkan, Su Han tahu bahwa lukanya benar-benar berbeda dari apa yang bisa dia lakukan. Mereka semua seharusnya mempelajari keterampilan yang sama dan memiliki kemampuan yang serupa. Tapi mengapa Lin Xiao tumbuh lebih kuat? Lin Xiao menyeringai. Hanya itu yang kamu punya. Anda. Mengabaikan rasa sakitnya, Su Han melompat dan menyerbu ke arah Lin Xiao sekali lagi. Tangannya hendak mendaratkan pukulan lain ketika lengan yang kuat menariknya ke belakang. Bang! Menabrak dinding, Su Han tertegun tak bisa berkata-kata. Dia melihat pria yang mendorongnya ke belakang. Saat dia mengenali wajah itu, tidak ada lagi energi yang tersisa baginya untuk marah. Kakak. Apa yang kamu lakukan menyebabkan keributan di sini? Su Hei bertanya dengan nada dingin. Aura dari latihan tubuh peringkat 8 menekan semua orang di tempat kejadian. Bahkan jika mereka ingin berbicara, mereka merasa seolah-olah tidak akan mampu melakukannya di bawah tekanan yang berat. Itu. Pemimpin, kami hanya menguji hasilnya dan Little Xiao di sini tidak dapat menerima hasilnya. Oh, kamu tidak bisa menerima hasilnya. Su Hei menoleh untuk melihat Lin Xiao. Bahkan jika dia tahu bahwa saudaranya yang salah, dia akan selalu membela keluarganya apapun situasinya. Siapa yang akan peduli apa kebenaran itu? Lin Xiao menjaga tubuhnya tetap lurus dan menatap Su Hei. Dia perlahan berbalik dan mengambil keranjangnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku dapat membawa kembali seekor ikan, aku akan lulus? Sekarang sepertinya kamu tidak mau menuruti kata-katamu, Pemimpin Su. Bab 18, saya tidak akan bergabung. Su Hei mengerutkan alisnya, tetapi ketika matanya tertuju pada keranjang Lin Xiao, dia merasa kehilangan kata-kata. Dari sudut matanya, dia memelototi adik laki-lakinya. Sekarang, dia yakin bahwa satu-satunya alasan mengapa mereka mengecewakan Lin Xiao adalah karena kata-kata adik laki-lakinya. Kemampuan menangkap ikan akan langka. Tapi mereka tidak terlalu peduli dengan ikan karena biasanya, tidak ada yang berani menjelajah jauh ke utara. Utara adalah tempat dengan begitu banyak binatang buas berkeliaran dan membutuhkan banyak keberuntungan untuk sampai ke sana. Apakah kamu curang? Lin Xiao mengangkat alisnya. Mengapa dia menanyakan pertanyaan yang sama padanya? Jika aku mengatakan tidak, apakah kamu akan percaya padaku? Tidak. Tidak mungkin mendapatkan begitu banyak ikan dalam waktu sesingkat itu. Bukan tanpa dasar bahwa Su Han mencurigai Lin Xiao karena banyak penduduk desa lainnya tidak percaya bahwa Lin Xiao berhasil. Pertama-tama, perjalanan kembali ke desa sambil membawa ikan sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Untuk alasan itu saja, tes air ini dianggap paling sulit dan mereka yang mendapat tes ini akan memilih menyerah dan mencoba lagi setelah sebulan. Aturannya di sini adalah mereka hanya bisa mengikuti tes lagi setelah sebulan.
Lin Xiao mengangkat bahu. Karena kamu mengatakan bahwa aku tidak mungkin mendapatkan begitu banyak ikan tanpa curang, kamu sudah mendapatkan jawabanmu. Aku tidak akan membuang waktuku di sini lagi. Kamu tidak mau bergabung. Heh, apa gunanya bergabung? Su Hei mendengus. Betapa sombongnya. Semua orang tahu bahwa bepergian sendirian di dalam hutan akan sangat berbahaya. Bahkan jika mereka sudah berada di pelatihan tubuh peringkat 7 atau 8, mereka masih tidak berani-berani sendirian apalagi ketika mereka berada di pelatihan tubuh peringkat 5 seperti Lin Xiao. Penduduk desa sudah menganggap Lin Xiao sebagai pemuda bodoh dan tidak lebih. Jika dia sangat ingin mati, tidak ada yang mau repot-repot mencoba menghentikannya. Jika tidak ada lagi, aku akan pulang sekarang, kata Lin Xiao ringan. Dia melirik sekali lagi ke arah Su Han, tapi dia tidak punya niat untuk memukul pria menyebalkan itu lagi. Hanya dengan berbicara di sini dengan orang-orang yang menyebalkan ini telah menyia-nyiakan begitu banyak waktunya. Jika mereka tidak ingin dia bergabung sejak awal, mereka seharusnya mengatakannya saja. Tidak perlu sengaja membuatnya gagal dalam ujian. Tapi latihanku dengan Wenren Yu terbukti bagus. Saya akan memintanya nanti untuk bertanding dengan saya ketika lukanya sudah sembuh. Bersin. Kembali ke gubuk, Wenren Yu tiba-tiba bersin. Dia melihat keluar jendela, bertanya-tanya apakah ada orang yang selamat dan baru saja mengingatnya. Atau mungkin mereka berdoa untuknya. Saat Lin Xiao hendak meninggalkan tempat regu berburu, Su Hei menatap punggung pemuda pendek itu. Apakah kamu akan mencoba lagi bulan depan? Tidak. Lin Xiao tidak menghentikan langkahnya. Aku tidak akan bergabung dengan regu berburu. Betapa sombongnya. Sombong adalah nama keduaku gelombang. Su Hei memilih untuk mengabaikan provokasi terang-terangan Lin Xiao dan menatap adik laki-lakinya. Perbedaan usia mereka sekitar 1 dekade, yang berarti dia jauh lebih tua dari Su Han. Karena perbedaan itu pula, keduanya memiliki hubungan yang agak renggang. Apa yang kamu coba lakukan, Su Han? Kakak, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Su Han menanggapi. Ketika dia melihat bahwa Lin Xiao telah mencapai tahap kelima, dia tahu bahwa tidak akan lama lagi Lin Xiao datang untuk bergabung dengan regu berburu. Beri dia pelajaran. Su Hei mendengus. Kamu lebih baik pergi dan berlatih. Jika kamu menunjukkan kinerja yang mengecewakan pada pemilihan sekte nanti, kamu harus tahu konsekuensinya. Tubuh Su Han bergidik ketakutan mendengar kata-kata kakaknya. Untuk dapat mencapai peringkat 6 sebelum usia 20 tahun berarti dia memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi sekte. Belum lagi, keluarganya ingin dia mencoba menembus peringkat 7. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk dapat dipilih ke sekte yang ingin mereka ikuti. Su Han telah berada di peringkat 6 selama beberapa waktu, jadi bukan tidak mungkin dia bisa mencapai peringkat 7 jika dia cukup terlatih. Iya kakak. Berdiri, Su Han melirik ke arah Lin Xiao. Ketika perbedaan peringkat mereka hanya 1, Lin Xiao akan selalu mengalahkannya. Karena itu, Su Han tahu bahwa dia harus berada 2 peringkat di atas Lin Xiao jika dia ingin mempertahankan wajahnya atau dia akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan sepanjang waktu. Itu juga bukan sesuatu yang dia inginkan. Pergi. Su Hei melambaikan tangannya. Pertengkaran kedua anak itu bukanlah hal baru. Dia memiliki bagiannya sendiri untuk bersaing dengan orang lain ketika dia masih muda. Orang-orang itu sudah lama bergabung dengan sekte Tai. Dan mungkin sudah mati sekarang. Betapa bodohnya. Tak mau repot lagi, Su Hei menginstruksikan orang-orang di regu berburu untuk mulai bergerak dan bekerja. Mereka tidak diizinkan untuk membuang-buang waktu lagi. Bab 19, Ikan Aneh. Bergegas kembali ke rumah, Lin Xiao mendecakkan lidahnya saat menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Dia sampai di rumahnya dan merasakan gerakan 2 orang di dalam rumah. Adik laki-lakinya sedang merawat beberapa pot tanaman yang mereka tempatkan di dekat jendela sementara Wenren Yu sedang beristirahat di dekat perapian. Yun, aku pulang. Kakak, kamu terlambat. Lin Yun berbalik untuk melihat saudaranya lalu ke keranjang di belakang Lin Xiao. Apakah kamu berhasil bergabung dengan regu berburu? Tidak, bajingan Su Han itu tidak memungkinkan untuk bergabung, kata Lin Xiao dengan jengkel.
Dia melanjutkan untuk memberitahu dua lainnya apa yang terjadi saat dia membersihkan 3 ikan untuk makan malam mereka malam ini. Sisa ikan ditinggalkan di dalam keranjang yang diisi Lin Yun dengan air agar ikan tetap segar. Setelah mendengar apa yang terjadi, Lin Yun terdiam. Dia masih mencari masalah. Seperti biasanya, Lin Xiao memainkan pisaunya dan memotong kulit ikan itu dengan hati-hati. Haruskah aku berteriak di telinganya bahwa aku tidak peduli pada Sukin yang dimanjakan itu? Lin Yun jelas tahu siapa Sukin. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tinggal di kediaman ini dan merawat tanaman sambil berlatih, dia telah pergi ke desa beberapa kali dalam setahun. Sukin adalah gadis muda tercantik di desa. Bro, menurutku dia tidak buruk. Apakah kamu ingin aku mengulitimu hidup-hidup? Ah, seburuk itu. Dia memang cantik. Lin Xiao menggunakan tongkat untuk memanggang ikan di dekat api. Tapi dia terlalu manja. Bahkan aku punya standar saat ingin memilih perempuan. Lin Yun menertawakan kata-kata saudaranya. Sementara kepribadian Sukin mungkin bukan tandingan kakaknya, Sukin masih seorang gadis muda yang sangat cantik dan juga seorang kultivator yang cakap. Di antara anak-anak muda, terlihat jelas bahwa dia adalah salah satu dari sedikit yang memiliki bakat terbaik. Di masa lalu, tidak ada keraguan bahwa Sukin pasti akan memasuki sekte Tai dengan bakatnya. Tapi sekarang, sepertinya tidak mungkin lagi. Ya, kakakku bisa mendapatkan gadis yang lebih baik. Tentu saja. Wenren Yu memutar matanya pada percakapan keduanya. Dia melihat ikan yang ditangkap Lin Xiao. Meski cahaya redup, dia masih bisa melihat ikan dengan jelas. Pola di atas ikan itulah yang menarik perhatiannya. Lin Xiao, dari mana kamu mendapatkan ikan? Di mana? Dari danau besar di utara, jawab Lin Xiao dengan tenang. Ada banyak ikan di sana, tapi biasanya kami tidak berani pergi karena banyak binatang buas di sekitar sini. Tapi kamu tetap pergi. Jika itu berarti aku bisa bergabung, kenapa tidak? Lagi pula, aku tidak melihat binatang apapun ketika aku pergi ke danau itu sebelumnya. Lin Xiao melanjutkan untuk menceritakan tentang pengalamannya dan semua yang terjadi saat dia pergi. Hutan itu sangat sunyi tanpa jejak binatang sama sekali. Ikannya sudah matang, ayo makan sekarang. Baiklah, nyam. Seperti yang kuduga, ikannya rasanya sangat enak. Wenren Yu berperilaku lebih sopan dibandingkan dengan Lin Xiao. Mengambil sedikit daging, matanya menyipit. Dia bisa merasakan qi di dalam ikan. Seolah-olah ikan itu adalah wadah yang dapat menampung qi dan memindahkannya ke orang yang memakannya. Ini bukan ikan biasa. Desas-desus tentang bagaimana binatang buas terlihat berkeliaran tidak tampak aneh sekarang. Jika binatang buas ada di sana untuk menangkap ikan-ikan ini, Wenren Yu tahu bahwa itu tidak aneh. Untuk pembudidaya peringkat rendah, memakan ikan ini pasti akan membantu mereka untuk maju lebih cepat karena akumulasi qi akan memperkuat daging mereka. Tahap pelatihan tubuh sangat konsisten dengan namanya. Pada tahap ini, kultivator akan memulai dengan memperkuat tubuh mereka dan menggunakan qi yang mereka serap untuk membuat tubuh mereka lebih kuat. Setiap tahap berarti penguatan yang berbeda. Pada awalnya, itu adalah daging mereka, itulah mengapa tahap pertama hingga kelima sangat mudah dilihat. Namun tahap keenam adalah penguatan kulit mereka dan tahap ketujuh adalah penguatan tulang mereka. Tahap ke-8 adalah tulang sumsum mereka dan tahap ke-9 adalah peningkatan kekuatan kerangka di tubuh mereka. Tahap ke-10 akan menjadi peningkatan kekuatan dan kinerja secara keseluruhan. Hanya dengan tubuh yang kuat seorang kultivator dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi karena tubuh mereka adalah fondasi mereka. Apa pendapatmu tentang ikan-ikan itu? Wenren Yu bertanya. Dia bingung ketika melihat mereka berdua siap memasak 2 ikan lagi karena mereka sudah makan ikan pertama. Tidak cukup makan satu saja, kata Lin Xiao sambil menyeringai. Bukankah lebih baik kita makan lebih banyak daging sebelum membusuk? Wenren Yu tersenyum pahit. Bagaimanapun, dia lebih baik juga memakan ikan. Perlahan tapi pasti, Wenren Yu bisa merasakan bahwa dirinya semakin kuat. Seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk naik ke peringkat 7 pelatihan tubuh pada tingkat ini. Pada akhirnya, kedua saudara pelahap itu masing-masing memasak 3 ikan untuk mereka sementara Wenren Yu hanya punya 2.
Mereka masih memiliki 11 ikan tersisa untuk besok. Bro, kamu harus mendapatkan lebih banyak ikan jika memungkinkan, kata Lin Yun bercanda. Yah, mereka bagus, tapi kurasa aku tidak akan selalu cukup beruntung untuk bertemu dengan hutan utara yang kosong. Lin Xiao tertawa. Aku akan mencoba membuat busur dan anak panah untuk mencoba berburu besok agar kita bisa makan daging. Sendiri. Iya. Tapi itu berbahaya. Aku tidak akan bergabung dengan regu berburu yang menyebalkan itu dengan Su Han dan Su Hei di dalam, kata Lin Xiao sambil mendengus. Aku akan memikirkan metode untuk berburu dengan aman. Lin Yun masih ingin memprotes, tetapi pada akhirnya, dia menutup mulutnya dan kembali ke kamarnya. Adapun Lin Xiao, dia harus tahan tidur sambil duduk lagi karena masih ada penyusup bernama Wen Renyu yang meminjam tempat tidurnya. Saya perlu membuat tempat tidur tambahan untuk Wen Renyu juga. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Bab 20, Terobosan. Keesokan harinya, Lin Xiao memutuskan untuk menjatah ikan yang tersisa. Jika mereka tidak melakukan itu, tidak ada keraguan bahwa ke-11 ikan itu akan dimakan tanpa sisa hanya dalam beberapa detik. Apakah kamu akan pergi hari ini, kakak? Iya, setelah latihanku, aku akan keluar dan mencoba berburu. Lin Xiao meregangkan tubuhnya. Itu tidak terasa sakit bahkan setelah dia berlari lama kemarin. Tidak buruk sama sekali. Aku punya busur tua pak tua dan aku bisa membuat anak panah sederhana dengan kayu. Oke. Saat Lin Xiao berlatih dengan bimbingan Wen Renyu, Lin Yun mengikuti gerakan yang sama. Sudah lama sejak Wen Renyu datang, jadi sebagian besar lukanya sudah sembuh. Obat yang dibawanya terbukti sangat manjur. Retakan, retakan. Gerakan Samarki bersamaan dengan suara retakan menarik perhatian Lin Xiao. Dia menoleh untuk melihat saudaranya dan menyeringai. Kamu sekarang peringkat pelatihan tubuh 5. Iya, seru Lin Yun dengan gembira. Wen Renyu mengangguk. Ada banyak obat dalam tubuh Lin Yun yang tidak terserap dengan baik. Dia telah mengajari Lin Yun metode kultivasi dasar untuk menyerap semuanya, yang menyebabkan Lin Yun menjadi lebih baik. Sekarang setelah bocah laki-laki itu berhasil menerobos, Wen Renyu merasa bahagia. Tetap saja, dengan obat di dalam tubuh Lin Yun, seharusnya sudah cukup baginya untuk mencapai peringkat 6 tanpa masalah. Atau bahkan lebih tinggi. Dia tidak tahu berapa banyak ramuan yang telah dikonsumsi Lin Yun selama ini untuk memungkinkannya. Sekarang kamu sudah di peringkat 5, aku tidak perlu terlalu khawatir ketika aku pergi, kata Lin Xiao sambil menyeringai. Semakin kuat Lin Yun, semakin tidak khawatir dia. Lagi pula, itu selalu menjadi perhatiannya setiap kali dia meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Jika ada warga desa yang ingin membuat onar, dia harus membela saudaranya. Lin Yun mengangguk. Aku akan lebih kuat darimu, kakak. Bicara besar. Aku lebih kuat. Tidak lama. Wen Renyu menggelengkan kepalanya dan berbicara, jika kamu tidak bergegas dan menyelesaikan latihanmu, kamu akan terlambat jika ingin mencoba berburu. Aku hampir lupa tentang itu. Lin Xiao dengan cepat menyelesaikan pelatihannya dan kemudian mengumpulkan beberapa cabang yang kuat sebelum dia dengan terampil menggunakan pisaunya untuk membentuknya. Ujung panah membutuhkan logam, tetapi karena mereka tidak memilikinya, Lin Xiao menggunakan batu tipis namun tajam untuk menggantikannya. Itu tidak sekuat logam, tapi bisa memotong. Prosesnya tidak memakan waktu lama dan Lin Xiao hanya membuat 10 anak panah. Dia hanya harus puas dengan nomor ini untuk saat ini. Saya berangkat sekarang. Hati-hati, mungkin ada orang yang mengejar murid Sekte Tai di luar sana juga, Wen Renyu mengingatkannya. Lin Xiao mengangguk. Aku akan mencatatnya. Untungnya, aku bukan bagian dari Sekte Tai. Belum. Itulah yang ingin dia katakan sejak dia awalnya berencana untuk bergabung dengan sekte tersebut. Jika dia cukup beruntung, dia akan dapat naik ke peringkat 6 pelatihan tubuh tahun ini, sehingga akan meningkatkan kesempatannya untuk diterima di sekte tersebut. Tapi sekarang, Lin Xiao bahkan tidak tahu kemana dia ingin pergi lagi. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus tumbuh semakin kuat jika dia ingin bertahan hidup di dunia yang kejam dan keras ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya yang kuat yang bisa bertahan di dunia yang keras ini. Pepatah itu sangat benar.
Dan Lin Xiao tidak mau mengambil risiko. Desir. Kali ini, Lin Xiao tidak menuju ke hutan utara seperti kemarin. Dia tidak punya niat untuk pergi ke sana kalau-kalau ada lebih banyak binatang buas yang akan dia temui. Akan lebih baik baginya untuk berlari ke arah yang berlawanan. Tepatnya, dia menuju ke sungai dan lebih jauh lagi. Sungai adalah tempat terbaik bagi hewan untuk datang karena mereka membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lin Xiao berpikir bahwa menuju ke sana mungkin meningkatkan keberuntungannya untuk menemukan beberapa hewan yang berkeliaran. Dia hanya berharap menemukan beberapa kelinci. Seekor babi hutan mungkin agak terlalu kuat untuk dikalahkan sendirian. Menjelajah jauh ke dalam hutan, Lin Xiao memperhatikan sekelilingnya. Dia ingin tahu apa yang mungkin dia temui di sini, tapi itu sangat sepi. Area di dekat tebing selalu sepi, jadi Lin Xiao melakukan perjalanan lebih jauh. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun jika dia tidak melakukannya. Ada beberapa tanda binatang di tanah. Lin Xiao berhenti dan berjongkok. Tanahnya agak lunak dan ada beberapa tanda binatang melintas. Berdasarkan ukuran paku dan sejenisnya, kemungkinan besar yang lewat di sini adalah seekor rusa. Rusa adalah hewan yang sangat umum ditemukan di daerah ini. Banyak pemburu juga lebih suka berburu rusa jika mereka tidak cukup berani menghadapi hewan yang lebih cepat dan lebih kuat seperti harimau, serigala, atau lainnya, atau bahkan binatang dengan peringkat lebih tinggi. Ketika binatang buas menyerap ki di dunia, mereka bisa tumbuh lebih kuat dan mungkin berevolusi. Pada saat itu, hewan yang tampaknya tidak berbahaya pun dapat membunuh seorang pria dewasa dengan mudah. Di sana. Lin Xiao menggunakan metode untuk menyembunyikan kehadirannya yang dia lakukan kemarin saat dia melakukan perjalanan di hutan sambil berharap dia akan melihat mangsa yang bisa dia coba tangkap. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.